Hai guys, apa kabar? Kali ini Cak Mukti akan menjawab pertanyaan dari rekan Cak Mukti guys. Oke, sebentar ya. Mari kita simak guys. Apa beda penggelapan dan korupsi, Cak? Oke, coba kita jawab. Guys, pengertian penggelapan pada KUHP yakni kira-kira begini guys. Barang siapa dengan sengaja menguasai barang yang ada padanya yang merupakan kepunyaan orang lain yang berada dalam penguasaannya tanpa melalui suatu cara kejahatan. Jadi definisinya adalah begitu guys. Berikutnya tentang tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 1 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jadi kira-kira begini, setiap orang secara melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korupsi yang bisa merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi guys, dari dua pasal tersebut, perbedaan mendasar ada pada unsur kerugian negara. Jadi jelas, korupsi mensyaratkan ada unsur kerugian negara atau perekonomian negara. Jadi mengenai dampak penggelapan tersebut, ya, ada pertanyaan, ada unsur kerugian negara atau perekonomian negara atau tidak? Apabila ada unsurnya, berarti itu bukan penggelapan, tetapi sudah memenuhi tindak pidana korupsi. Jadi jelas ya guys, bahwa perbedaan mendasarnya adalah unsur kerugian negara dan perekonomian negara. Oke? Oke guys, biar clear, coba kita beri contoh. Penggelapan ada sebuah korporasi PT AXZ, oke? Seorang karyawan PT AXZ ya diduga menggelapkan uang perusahaan 500 juta rupiah misalkan guys. Dia adalah seorang sales manager. Sebagai sales manager, dia mempunyai otoritas pengumpulan uang hasil penjualan yang setelah terkumpul dalam interval waktu tertentu wajib disetorkan ke perusahaan atau bagian keuangan. Tetapi uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi guys. Ya, terlebih lagi digunakan untuk judi. Sehingga si A dapat terjerat dengan pasal penggelapan dalam jabatan. Jadi unsur kerugiannya adalah dari pihak swasta, tidak berhubungan dengan kerugian negara ya. Pasal 374 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Berikutnya guys, ada kasus BLBI pada masa krisis tahun 1998 guys. Jadi BLBI ini adalah program pemerintah untuk membantu bank-bank yang mengalami kesulitan keuangan
untuk menghadapi atau saat menghadapi krisis, guys. Berikutnya, bank-bank yang telah mengembalikan akan atau membayar kembali pinjaman tersebut akan mendapatkan surat keterangan lunas, ya, semacam SKL. Tetapi belakangan diketahui bahwa ada beberapa bank yang mendapatkan SKL sedangkan sebenarnya dia belum melunasi 100% atau masih terdapat tanggung jawab untuk pengembalian pinjaman BLBI tersebut, guys. Dan menurut penyidik KPK ada unsur kerugian negara sekitar di atas 3 triliun, kisaran 3,6-3,7 triliun, guys. Nah, dari penggelapan yang dilakukan oleh manajer A tidak menimbulkan unsur kerugian negara, ya. Sedangkan di lain pihak kasus BLBI unsur kerugian negaranya ada. Jadi clear, ya. Jelas sekali perbedaannya antara penggelapan dan tindak pidana korupsi. Oke, guys. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat.